Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menyembah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bertepatan dengan Hari Raya Allah Tritunggal, hari Minggu sesudah Hari Raya Pentakosta, kita merayakan Hari Raya Allah Tritunggal yang menjadi inti iman Kristiani, iman kita semua. Kita sering sebagai orang-orang Kristiani, sering banyak yang tidak paham atau bahkan menganggap bahwa misteri Allah Tritunggal itu sama sekali tidak jelas bagi kita. Padahal sebenarnya di satu pihak, misteri iman akan Allah Tritunggal memang sungguh-sungguh misteri yang di luar kemampuan pemahaman kita sebagai manusia. Sebab siapakah kita manusia bisa memikirkan dan merenungkan misteri diri Allah yang segalanya melampaui diri kita. Namun di lain pihak, kita juga jangan cepat-cepat mengatakan, sungguh misteri ini tak terpahami dan aku gak tahu apa-apa. Sebab misteri iman akan Allah Tritunggal justru adalah misteri iman yang diwahyukan melalui Yesus Kristus Tuhan kita, yang kini ada di depan kita dalam sakramen Maha Kudus. Tuhan Yesus Kristus dalam masa pengajarannya ketika berkarya, tercatat di dalam kitab suci, Dia selalu menyebut Allah yang disebut Yahweh Allah Israel dalam perjanjian lama, itu adalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapa kita semua. Dan Yesus sendiri selalu menyebut diri sebagai Sang Anak. Dalam Injil Yohanes hal itu sangat berulang-ulang disebutkan. Yesus Kristus adalah Sang Putra yang menjadi manusia. Dan kita pun mengenal Roh Kudus sebab Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Putra. Dan itu adalah roh yang tinggal di dalam diri kita. Karena Roh Kuduslah yang tinggal dalam diri kita, kita bisa memandang Bapa melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan Dia adalah satu-satunya pengantara kepada Allah. Maka justru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kita mengenal Allah Bapa dengan sangat baik. Seperti Yesus juga katakan, aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat Yesus melihat Bapa. Jadi Bapa itu sungguh-sungguh bukan Allah yang bagi kita sama sekali asing. Justru kalau kita memandang Yesus seperti sekarang kita memandang dalam sakramen Maha Kudus, kita sebenarnya sedang memandang Bapa melalui Yesus Kristus. Dan itu dimungkinkan karena Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Sebenarnya misteri iman akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini begitu akrab dengan kita. Di dalam Injil Matius misalnya, ketika Tuhan yang bangkit menampakkan diri di Galilea kepada para murid, Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika kita dibaptis pun, kita dibaptis dengan ucapan imam
dengan mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saat kita berdoa seperti tadi, nanti juga akhir atau pas diberkati, kita juga membuat tanda salib. Kita pun mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian sebenarnya iman kita akan Allah Tritunggal begitu akrab dan sehari-hari dengan kita, bukan suatu yang asing. Kita selalu ucapkan dalam tanda salib, selalu kita kenangkan waktu kita dibaptis. Kalau kita berdoa rosario, kita mendoakan berkali-kali kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu juga Allah Tritunggal. Pada awal rosario kita juga mendoakan aku percaya yang menunjuk struktur juga kepercayaan kepada Bapa dan Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi sebenarnya kita selalu menyebut Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal ini adalah Allah yang begitu dekat dengan kita. Sebab di dalam Yesus Kristus yang kita sambut dalam komuni kudus, tubuh Kristus, di situ juga hadir seluruh Deus Trinitas, Allah Tritunggal. Kata-kata Paus Benediktus ke-16. Seluruh diri Allah tinggal dan ada dalam tubuh Kristus yang kita sambut. Maka kalau kita memandang sakramen Maha Kudus dalam adorasi sekarang ini, kita pun sedang memandang Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memang tidak terpisahkan. Marilah kita selalu mensyukuri karena kita sungguh-sungguh ditopang, dihidupi, dijiwai oleh Allah Tritunggal. Allah yang begitu dekat dengan kita. Allah yang karena kasih-Nya, yaitu Bapa mengutus putranya Yesus menjadi penebus kita. Dan Roh Kudus diutus kepada kita semua agar kita bisa selalu bersama dengan Bapa melalui Kristus putranya. Dengan sakramen Maha Kudus, kita selalu bisa memandang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu, sambil mohon selalu belas kasih-Nya agar kita tidak dipisahkan dengan Allah Tritunggal, sebagaimana selalu kita buat dalam tanda salib dan setiap doa-doa kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.